wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok diplomasi kelas D yang akan mempraktikkan berkaitan dengan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan juga pihak Republik Rakyat Tiongkok, membahas tentang jaminan ekspor dan impor tentang produk-produk akuatik. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Sri Utami, NIM E1A019274. Saya Alfirani Srinang Mumtaz dengan NIM E1A019276. Saya Asai Jadini Agun Paramaswari, NIM E1A019293. Dan saya Fariza Dian Palupi, NIM E1A019330. Demikian tadi perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Asai Jadini. Saya sebagai perwakilan diplomatik dari Republik Indonesia, yaitu dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Di sini saya mewakili kementerian untuk menjadi perwakilan dalam perjanjian terkait dengan ekspor impor produk-produk akuatik yang akan dilaksanakan, yaitu dengan pemerintah Tiongkok pada hari ini, Jumat 30 September 2022. Yang saya harapkan dari perjanjian ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menghasilkan perjanjian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Semoga semua berbahagia, dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Fariza Dian Palupi and my partner is Alfirani Srinang Mumtaz. On behalf of the delegation of General Administration of Customs People's Republic of China, I would like to say thank you to Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia for inviting us today to join the discussion and negotiation about cooperation agreement between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the General Administration of Customs of the People's Republic of China on safety assurance in the import and export of aquatic products. We hope that both parties can reach an agreement, and we hope that this cooperation agreement can strengthen bilateral relationship between the Indonesian agreement and the Chinese government. Selamat pagi hadirin semuanya. Yang terhormat, Madam Asa Indah Dini Agung Prameswari selaku delegasi dari Indonesia. Yang terhormat, Madam Fariza Dian Palupi dan juga Madam Alfirani Srinang Mumtaz selaku delegasi dari Republik Rakyat Tiongkok. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai perjanjian kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan General Administration of Customs Republik Rakyat Tiongkok mengenai jaminan keamanan dalam impor dan juga ekspor produk-produk akuatik. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Sri Utami selaku moderator pada kegiatan diskusi. Saya akan bacakan agenda kita pada hari ini. Yang pertama ada sesi perkenalan. Yang kedua ada pembacaan draft oleh delegasi dari Republik Indonesia. Yang ketiga ada tanggapan dari para pihak. Yang keempat ada kesimpulan dan juga pendatangan. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita mulai sesi yang pertama, yakni perkenalan. Kita akan mulai sesi perkenalan dari pihak delegasi dari masing-masing negara. Untuk yang pertama akan dimulai dari pihak delegasi Indonesia. Silakan kepada Madam Asa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asai Jadini Agun Paramaswari. Di sini saya sebagai perwakilan dari Republik Indonesia, yaitu dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Di sini saya mewakili kementerian saya untuk menjadi perwakilan dalam perjanjian ekspor impor produk-produk akuatik yang akan dilaksanakan dengan pemerintah Tiongkok. Sekian, terima kasih. Silakan untuk delegasi dari Republik Rakyat Tiongkok untuk dapat memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alfirani Srinang Mumtaz dan rekan saya Fariza Dian Palupi. Kami perwakilan dari General Administration of Customs Republik Rakyat Tiongkok akan mewakili pemerintah Tiongkok dalam perjanjian kerjasama jaminan ekspor dan impor produk akuatik. Semoga perjanjian ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Sesi yang kedua yakni pembacaan draft oleh delegasi Republik Indonesia, yang mana hal ini akan saya paparkan sendiri selaku moderator dan juga perwakilan dari delegasi Indonesia. Saya akan menyampaikan garis besar dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan General Administration of Customs Republik Rakyat Tiongkok mengenai jaminan keamanan dalam impor dan juga ekspor produk-produk akuatik.
Perjanjian ini bertujuan dalam rangka mempererat kerjasama dan komunikasi bilateral dalam kegiatan ekspor dan impor produk-produk akuatik, yang mana termasuk dalam hewan akuatik hidup dan rumput laut dalam produk-produknya, untuk melindungi keamanan dan kesehatan konsumen di kedua negara, lalu untuk menjamin kelancaran perdagangan bilateral. Adapun garis besar dari perjanjian ini diantaranya, perjanjian ini terdiri dari 13 pasal yang memuat dari tujuan, ruang lingkup, pertemuan-pertemuan, pertukaran personel dan teknologi, prosedur operasi, prosedur notifikasi atau pemberitahuan, pembiayaan, hukum, penyelesaian permasalahan, perubahan, dan juga pemberlakuan. Untuk rinciannya dari pasal tersebut akan saya bacakan sebagai berikut. Pasal 1 memuat tujuan yang mana untuk membangun kerjasama mengenai jaminan keamanan dalam ekspor impor antar kedua belah pihak. Yang kedua, ruang lingkup. Dalam hal ini, kedua belah pihak sepakat untuk dapat bertukar informasi dan komunikasi satu sama lain dalam hal mengenai peraturan perundang-undangan serta standar-standar prosedur mengenai karantina dan juga produk-produk ekspor impor akuatik. Pasal 3 mengenai pertemuan-pertemuan. Dalam hal ini, pertemuan ini diadakan ketika adanya sehubungan dengan keamanan impor dan juga ekspor produk-produk akuatik. Selanjutnya pasal 4 mengenai pertukaran personil dan teknologi. Kedua belah pihak dalam hal ini sepakat untuk melakukan pertukaran personil termasuk dalam mempromosikan dan juga meningkatkan komunikasi dan pertukaran tingkat yang berbeda dan selalu menjunjung tinggi adanya tenaga ahli dan juga laboratorium pihak lain dalam fasilitas mentoring. Selanjutnya pasal 5 yaitu berkaitan dengan prosedur operasi. Secara garis besar pasal ini memuat bahwa setiap pihak sepakat untuk dapat mendaftarkan tambak dan juga perusahaannya untuk mengemas ikan hidup. Lalu juga setiap pihak wajib mendorong perusahaan untuk mengimpor atau mengetahui persyaratan kesehatan berkaitan dengan produk-produk akuatik tadi. Selanjutnya pasal 6 atau prosedur notifikasi dan pemberitahuan. Dalam hal ini, kedua belah pihak bersepakat untuk membentuk mekanisme komunikasi dan tanggapan secara tepat dan tepat dalam ekspor impor produk akuatik dan yang mana hal tersebut tidak membahayakan berkaitan dengan produk tersebut. Pasal 7 pemberitahuan. Mengenai pemberitahuan ini yaitu berkaitan dengan komunikasi dan juga kerjasama melalui otoritas yang kompeten yang berwenang dalam bidangnya yang dapat dilakukan melalui via by phone ataupun pesan email. Selanjutnya pasal 8 mengenai pembiayaan. Dalam hal pembiayaan ini, kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian kerjasama ini tergantung pada kesediaan dana, personel dan juga sumber daya lainnya, sehingga kedua belah pihak setuju untuk membayar sendiri biaya terkait dengan partisipasinya dalam kegiatan kerjasama kecuali dengan persetujuan ditambahkan pencapaian yang lain. Pasal 9 berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak bersepakat bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama ini, maka harus mematuhi secara hukum dan kebijakan nasional Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, maka perjanjian kerjasama ini tidak akan mengancam hak dan juga kewajiban dari kedua belah pihak. Pasal 10, penyelesaian permasalahan. Apabila nanti ada permasalahan di antara kedua belah pihak, maka terdapat penerjemah dan implementasi dari perjanjian ini akan diselesaikan secara damai dan melalui konsultasi dan juga negosiasi antara kedua belah pihak. Pasal 12 mengenai perubahan. Dalam hal adanya perubahan, maka perubahan tersebut ditulis melalui persetujuan tertulis dari para pihak melalui jalur diplomatik. Dan yang terakhir pasal 13 yakni pemberlakuan yang mana dalam jangkanya yakni selama 5 tahun dan dapat ditambahkan kembali diperpanjang untuk 3 tahun ke depan oleh kedua belah pihak. Dan untuk pemberhentian tersendiri ini akan mempengaruhi kerjasama antara kedua belah pihak, namun dengan disaksikan oleh saksi dan juga ditandatangani oleh kedua belah pihak. Demikian tadi garis besar haluan dari perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya, kepada pihak Tiongkok untuk dapat memberikan tanggapan dari draft yang telah disampaikan tadi. Untuk sesi ini, silakan untuk kedua belah pihak untuk bisa saling memberikan tanggapan satu sama lain tanpa panduan moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya akan terlebih dahulu. Kami
dari General Administration of Custom Republik Rakyat Tiongkok akan memberikan tanggapan atas draft awal perjanjian kerjasama yang telah diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Di dalam pasal 1 bagian tujuan untuk dapat ditambahkan kembali ayat agar tujuan dari perjanjian ini lebih rigid. Sebagai pertimbangan kami usulkan beberapa usulan yaitu 1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan ilmu teknologi dan komunikasi impor dan ekspor produk-produk akuatik. Hal ini perlu ditambahkan karena di luar melakukan ekspor dan impor produk akuatik, juga dilakukan untuk meningkatkan ilmu teknologi kedua belah pihak supaya terjadi peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk melakukan kerjasama, dialog dan pertukaran informasi yang dilakukan melalui kemitraan antara para pihak. Perlu adanya kerangka kerjasama antara pihak serta melakukan dialog ketika melakukan peningkatan ilmu teknologi dalam ekspor dan impor produk akuatik. Dilakukan pula pertukaran informasi antar kemitraan supaya dapat mengakomodir secara baik peningkatan iptek dan juga dalam rangka meningkatkan impor dan ekspor produk akuatik. 3. Kedua belah pihak sepakat untuk membangun hubungan kerjasama di bidang perikanan jangka panjang dan berkelanjutan antara kedua negara. Hal ini perlu dilakukan kesepakatan dalam membangun hubungan kerjasama supaya meningkatkan chemistry kerjasama antara kedua negara perjanjian produk akuatik. Hal ini dilakukan supaya perjanjian dapat dilakukan dalam jangka panjang dan dapat berkelanjutan. Sekian dari kami. Baik, izin menanggapi terkait dengan tanggapan yang disampaikan oleh rakyat Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, mohon maaf. Baik, berdasarkan tanggapan tersebut, saya sebagai perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan memberikan tanggapan terkait dengan penambahan ayat di dalam pasal 1 di mana atas tanggapan dari General Administration of Custom Republik Rakyat Tiongkok ini pada penambahan dalam pasal 1 di dalam ayat 3, 4, dan juga 5, kami menyetujui adanya penambahan tersebut dalam rangka peningkatan ilmu teknologi atau iptek. Namun kami dari pemerintah Indonesia tidak menyetujui dengan kalimat pertukaran informasi. Hal ini karena tidak ada pembatasan terkait sejauh mana pertukaran informasi ini dapat dilakukan. Oleh karena itu, saya selaku perwakilan dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia menanggapi terkait dengan bunyi ayat 3 yang telah diajukan oleh General Administration Custom Republik Rakyat Tiongkok ini menjadi kedua belah pihak setuju untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk melakukan kerjasama, dialog dan pertukaran informasi secara terbatas yang dilakukan melalui kemitraan antar para pihak. Penambahan kata secara terbatas ini dilakukan untuk memberikan batasan sejauh mana pertukaran informasi antara para pihak atau kedua belah pihak ini dapat dilakukan sebagai bentuk pertahanan dan juga keamanan oleh masing-masing negara dan termasuk Indonesia. Pembatasan pertukaran informasi ini juga diatur selanjutnya oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Indonesia. Terkait dengan penambahan kata secara terbatas dalam pasal 1 ayat 3, kami menyetujui hal tersebut karena dilakukan sebagai upaya pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut juga dilakukan supaya terdapat pembatasan dalam pertukaran informasi dalam perjanjian ini. Selanjutnya, di dalam pasal 2 ayat 2, terdapat diksi yang berkaitan dengan sebelum memberlakukan standar dan peraturan baru yang mungkin dapat berpengaruh terhadap perdagangan antara kedua belah pihak. Pihak tersebut akan menginformasikan dan memberikan kepada pihak lain tidak lebih dari 60 hari untuk mendapatkan masukan. Melalui permintaan, pihak yang menetapkan peraturan baru dapat memberikan masa peralihan yang memadai kepada pihak yang lainnya. Dari pihak kami, menghendaki bahwa untuk jumlah harinya cukup 30 hari saja. Dengan alasan waktu 30 hari dirasa cukup untuk memberikan masukan untuk memperlakukan standar dan peraturan baru yang mungkin berpengaruh terhadap kedua belah pihak. Sekian. Baik, izin menanggapi terkait dengan tanggapan yang diajukan oleh pemerintah Tiongkok terkait dengan pasal 2 ayat 2, yaitu diksi penambahan hari menjadi 60 hari dan dari pihak Tiongkok ini meminta untuk harinya cukup 30 hari saja. Terkait dengan permintaan dari General Administration of Custom Republik Rakyat Tiongkok atas pengaturan waktu untuk mendapatkan masukan yaitu menjadi 30 hari, kami dari pemerintah Indonesia menyatakan untuk menambahkan waktu menjadi 40 hari. Pertimbangan dengan penambahan waktu ini yaitu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga menyatakan
meningkatkan kualitas dalam menyatakan pendapat atas standar dan juga peraturan yang baru. Selain daripada itu, kami pemerintah Indonesia menyatakan sepakat dengan tanggapan yang telah diberikan dari pemerintah Tiongkok. Baik, terkait dengan penambahan waktu menjadi 40 hari yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia dari tanggapan awal kami menyetujui dengan adanya penambahan hari menjadi 40 hari. Namun dengan adanya penambahan hari tersebut perlu digarisbawahi konsekuensi bahwa dengan adanya penambahan waktu dapat meningkatkan kualitas dalam menyatakan pendapat atas standar dan peraturan barunya. Sekian. Baik, terkait dengan konsekuensi penambahan hari menjadi 40 hari, kami dari pemerintah Indonesia menyanggupi dengan konsekuensi penambahan hari tersebut, yaitu untuk menambahkan kualitas dalam berpendapat dalam perjanjian ini. Baik, selanjutnya di dalam pasal 4. Dalam pasal tersebut terkait pertukaran personil dan teknologi untuk dapat ditambahkan kembali ayat agar tujuan dari perjanjian ini lebih rigid. Sebagai pertimbangan kami usulkan beberapa usulan, yakni penambahan pada pasal 3 yang berbunyi masing-masing pihak dapat mengembangkan dan mengeksplorasi setiap inisiatif bersama secara sukarela dan memperkuat kerjasama dengan pihak ketiga melalui persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih terkait dengan tanggapan dari pemerintah Tiongkok terkait dengan pasal 4 penambahan di dalam ayat 3. Kami dari pemerintah Indonesia juga akan menambahkan terkait dengan ketentuan ayat di dalam pasal 4, yaitu dengan penambahan ayat 4 dan 5. Ini sebagai lanjutan dari penambahan ayat 3 yang disampaikan oleh pemerintah Tiongkok, di mana bunyi pasal ayat 4, yang akan diajukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu sampel yang dikumpulkan dari kegiatan di Indonesia hanya akan dianalisis di dalam wilayah Republik Indonesia. Namun dalam hal sampel harus dianalisis di luar wilayah Republik Indonesia, izin tertulis harus diperoleh sebelum pemindahan material dan analisis. Lalu di dalam ayat 5, izin tersebut hanya dapat diperoleh melalui pengaturan khusus dalam bentuk perjanjian pengalihan material atau selanjutnya disebut MTA yang akan ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Dengan adanya penambahan ayat ini di dalam pasal 4 merupakan lanjutan dari penambahan ayat 3 yang diajukan oleh General of Republik Rakyat Tiongkok, di mana dilakukan penambahan ini supaya lebih merincikan ketentuan dari ayat 3, yaitu masing-masing pihak dapat mengembangkan dan mengeksplorasi setiap inisiatif bersama secara sukarela dan memperkuat kerjasama dengan pihak ketiga melalui persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Dengan penambahan ketentuan pas ayat 5 dan juga ayat 4 dilakukan untuk upaya pertahanan dan juga atas sampel yang didapatkan di Indonesia, kecuali apabila analisis ini telah mendapatkan izin tertulis dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Maka sampel dari analisis di luar wilayah Indonesia ini dapat dilakukan analisis di luar wilayah Indonesia. Terkait dengan penambahan ayat 4 dan 5 bisa ditambahkan dengan alasan izin sampel merupakan aset suatu negara, maka perlu adanya izin khusus dari pihak yang berkewajiban. Selanjutnya disisipkan kembali penambahan pasal di antara pasal 6 dan 7 terkait dengan kerahasiaan, yaitu para pihak harus memastikan bahwa data teknis dan informasi yang ada, termasuk hasil penelitian bersama yang dilakukan dengan berdasarkan perjanjian ini, tidak ditransfer atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak. Dan untuk pasal 7 yang telah tertera di dalam draft tersebut diubah menjadi pasal 8 dan berlaku juga untuk pasal berikutnya. Baik, terkait dengan penambahan, di mana pasal 7 ini diturunkan menjadi pasal 8 dan terdapat pasal baru terkait dengan pasal 7 terkait dengan kerahasiaan. Kami dari pemerintah Indonesia menyatakan setuju dalam perjanjian ini diberikan pasal terkait dengan kerahasiaan. Selanjutnya di dalam pasal 9 terkait dengan pembiayaan untuk dapat ditambahkan kembali ayat agar tujuan dari perjanjian ini lebih rigid.
Sebagai pertimbangan kami usulkan beberapa usulan, yakni penambahan pasal 2 dan pasal 3, yaitu masing-masing pihak akan menanggung biaya selama pelaksanaan perjanjian saling pengertian ini sesuai dengan anggaran, kecuali apabila diputuskan kembali bersama para pihak. Yang kemudian pasal 3, kapan saja dianggap perlu, para pihak dapat membuat pengaturan keuangan yang spesifik untuk setiap proyek atau program dalam kerangka kerja perjanjian saling pengertian ini. Baik, terkait dengan penambahan di dalam pasal 9, yaitu penambahan ayat 2 dan juga 3 terkait dengan pembiayaan dari masing-masing negara, ini dapat menanggung sendiri atas pelaksanaan. Kami menyetujui dengan dasar pembiayaan ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan transparansi dana, dan juga perjanjian ini juga dapat memperlancar proyek masing-masing negara secara spesifik, dan juga dalam masing-masing proyek tersebut pendanaan dapat lebih spesifik. Oke, baik. Di dalam pasal 11, kata akan digantikan dengan kata wajib menjadi setiap permasalahan yang terjadi terhadap penerjemahan dan implementasi dari perjanjian kerjasama ini wajib diselesaikan secara damai dan melalui konsultasi dan negosiasi antar kedua belah pihak. Hal ini berkaitan dengan kewajiban setiap negara apabila terjadi permasalahan antar pihak, di mana apabila ada permasalahan maka wajib diupayakan penyelesaian secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara kedua belah pihak. Baik, dengan tanggapan dari pemerintah Tiongkok terkait dengan pengganti kata wajib, penambahan kata wajib ini dari pemerintah Indonesia kami menyetujui. Selanjutnya di dalam pasal 12, dalam pasal tersebut terkait dengan perubahan untuk dapat ditambahkan kembali ayat agar tujuan dari perjanjian ini lebih rigid. Sebagai pertimbangan kami usulkan beberapa usulan, yakni penambahan ayat 2, yaitu perjanjian ini dapat diubah setiap saat secara tertulis melalui persetujuan tertulis oleh para pihak yang diberikan setidaknya 3 bulan sebelumnya. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh para pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Penambahan ayat ini dilakukan supaya waktu perubahan atas perjanjian tersebut maksimal yang telah disepakati. Hal ini dilakukan supaya mematangkan dan mempersiapkan dengan baik perubahan-perubahan atas perjanjian tersebut. Baik, dengan adanya penambahan ayat tersebut, kami pemerintah Indonesia menyetujui. Namun kami juga meminta untuk adanya penambahan di dalam pasal 13, yaitu dalam ayat 2 diturunkan menjadi ayat 3, sedangkan kekosongan dalam ayat 2 ditambahkan menjadi pengakhiran dan atau berakhirnya perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku dari setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian dan pengertian kerahasiaan dalam pasal 7, kecuali para pihak memutuskan sebaliknya. Dengan adanya penambahan dalam bunyi pasal ini dilakukan dalam upaya mempertahankan keabsahan dan juga masa berlaku kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak atas prinsip kerahasiaan yang telah diatur di dalam pasal 7, yang merupakan pasal tambahan juga dari tambahan, dan tambahan ini berasal dari tanggapan oleh General Administration of Customs Republik Rakyat Tiongkok. Dan kami menyetujui atas tanggapan Indonesia terhadap pasal 13 ini. Terima kasih. Baik, berarti sudah selesai ya untuk sesi tanggapan dari kedua belah pihak atas draft yang telah dibentuk tadi. Maka di sini saya selaku moderator akan sedikit menyimpulkan berkaitan dengan sesi diskusi tanggapan dari kedua belah pihak. Yang mana pada hal ini kedua belah pihak sepakat dengan draft akhir yang sudah disepakati tadi didasarkan pada diskusi yang telah dilaksanakan. Perubahan draft awal akan menyesuaikan dengan hasil diskusi hari ini, di mana ada perubahan ke dalam pasal-pasal, yakni jumlah awalnya dari 13 pasal menjadi 14 pasal, terdiri dari A. Pasal 1 tujuan. Terdapat penambahan ayat menjadi 4 ayat, di mana ditambah untuk dapat bekerja sama dalam meningkatkan impact dan juga adanya pertukaran informasi antara kedua belah pihak dan membangun hubungan kerjasama di bidang perikanan dalam jangka panjang dan berkelanjutan antara kedua belah pihak. Pasal 2 ruang lingkup, terdapat perubahan waktu yang merupakan standar dan peraturan
perdagangan untuk kedua belah pihak, yakni menjadi 40 hari yang sebelumnya 30 hari. Lalu terdapat penambahan ayat, yakni yang awalnya 4 ayat menjadi 5 ayat. Di mana ayat 5 berisi tentang kesepakatan dalam mengembangkan proyek percontohan yang akan dilaksanakan melalui aktivitas riset dan pengembangan yang akan dilakukan bersama. Pasal 3, untuk pasal ini tidak ada perubahan, yakni mengenai pertemuan. Pasal 4, pertukaran personel dan teknologi. Di dalam pasal ini terdapat 3 penambahan ayat, yang mana kedua belah pihak di sini dilakukan secara persetujuan tertulis dalam pengembangan inisiatif dan sukarela. Lalu untuk pasal 5, yakni sarana dan prasarana. Terdapat penambahan pasal di mana yang tadinya dari pasal 5 itu memuat tentang prosedur operasional, sekarang berubah menjadi sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini ditujukan untuk meningkatkan sentra-sentra strategis dalam meningkatkan standarisasi, kualitas dan juga kuantitas pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran. Pasal 6 berisikan mengenai prosedur operasi. Berkaitan dengan ini terdapat penambahan ayat, yakni menjadi 7 ayat, yang mana berisikan mengenai pengeksporan wajib menjalankan fungsi pelayanan yang sesuai dengan standar acuan internasional. Pasal 8 mengenai kerahasiaan. Pasal ini merupakan pasal tambahan yang mana dalam pasal ini mengenai kerahasiaan antara kedua belah pihak untuk bersepakat dalam menyampaikan informasi-informasi terkait, baik itu secara tertulis maupun melalui memori, baik itu secara pesan digital, harus dirahasiakan dari pihak-pihak lain. Lalu pasal yang ke-9 mengenai pemberitahuan. Dalam hal ini tidak ada perubahan dalam pasal. Pasal 10 yakni mengenai pembiayaan. Terdapat 2 ayat baru dalam pasal ini, yakni mengenai para pihak yang akan menanggung biaya masing-masing pelaksanaan perjanjian saling pengertian sesuai dengan anggaran, kecuali apabila diputuskan oleh para pihak untuk dapat diperlukan adanya anggarisasi khusus dalam proyek atau program kerja. Pasal 11 mengenai hukum juga tidak terdapat perubahan dalam pasal tersebut. Pasal 12 yakni mengenai penyelesaian masalah, dalam hal ini tidak ada perubahan pasal. Selanjutnya adalah pasal 13 mengenai perubahan. Terdapat 1 ayat, yakni perjanjian yang dapat diubah setiap saat secara tertulis melalui persetujuan tertulis oleh para pihak, dibedakan setidaknya dalam 3 bulan sebelumnya. Perubahan tersebut akan dimulai pada tanggal yang disepakati oleh para pihak. Dan yang terakhir adalah pasal 14 mengenai pemberlakuan, yang mana terdapat penambahan ayat, yakni pemberhentian perjanjian kerjasama ini tidak dapat mempengaruhi kegiatan kerjasama yang berlangsung di bawah perjanjian kerjasama. Demikian tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sesi diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi penandatanganan oleh kedua belah pihak. Diharapkan untuk kedua belah pihak mohon izin untuk dapat menuju kepada meja penandatanganan berkas. Kerjasamanya baik, terima kasih untuk kedua belah pihak atas sesi diskusinya dan juga dengan adanya penandatanganan berkas draft akhir antara kedua belah pihak. Berarti untuk perjanjian antara pihak Indonesia dan juga pihak dari Republik Rakyat Tiongkok dapat disepakati dan semoga perjanjian tersebut dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tidak berkenan. Selamat siang.